Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Ulfatul Latifah, NPM A1DN0190007. Saya berasal dari kelas 2A, Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu bunga atau flos dan apa saja sih bagian-bagian dari bunga. Apa sih yang dimaksud dengan bunga atau flos? Bunga atau flos adalah bagian tanaman dari divisi Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan atau alat reproduksi. Baik, selanjutnya, apa saja sih bagian-bagian dari bunga? Bagian-bagian dari bunga secara umum itu terdiri atas 5 bagian. Yang pertama ada tangkai bunga atau pedicellus, kemudian ada dasar bunga atau reseptakulum, ketiga ada hiasan bunga atau periantium, keempat ada alat kelamin jantan atau andriosium, dan kelima ada alat kelamin betina atau ginasium. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu bagian-bagian bunga. Pertama, ada tangkai bunga atau pedicellus, merupakan bagian yang masih jelas bersifat batang, biasanya berwarna hijau dan panjang. 2. Dasar bunga atau reseptakulum, merupakan ujung tangkai yang seringkali melebar dengan ruas yang amat pendek. 3. Hiasan bunga atau periantium, yang secara umum itu terbagi atas 2 bagian. Yang pertama, kaliks atau kelopak bunga, merupakan bagian terluar dari lingkaran bunga. Yang kedua, ada tajuk bunga atau corolla, yang merupakan bagian yang terdapat di dalam lingkaran bunga. Nah, berdasarkan ada atau tidaknya hiasan bunga, bunga itu dibedakan atas 2. Yang pertama ada bunga telanjang, yang merupakan bunga yang tidak memiliki hiasan bunga. Contohnya pada tumbuhan putri malu atau Mimosa pudica. Selanjutnya ada tenda bunga atau perigonium. Ini apabila suatu tumbuhan tidak dapat dibedakan antara kelopak dan mahkota bunganya. Contohnya pada tumbuhan Rafflesia arnoldi. Selanjutnya, bagian bunga keempat ada alat kelamin jantan atau andriosium, biasanya berupa serbuk sari. Dan terakhir ada alat kelamin betina atau ginasium, biasanya berupa putik sari pada bunga. Nah, berdasarkan bagian-bagiannya, bunga itu dibedakan atas 2 macam. Ada bunga lengkap atau flos completus, di mana syarat bunga lengkap itu terdiri atas 1 lingkaran daun kelopak, 1 lingkaran daun mahkota, dan terdiri atas alat kelamin jantan serta alat kelamin betina. Selanjutnya ada bunga tidak lengkap, apabila bunga itu tidak memiliki salah satu bagian-bagian dari bunga. Contohnya pada bunga putri malu merupakan bunga telanjang, ia tidak memiliki hiasan bunga dan merupakan bunga tidak lengkap. Baiklah, saya Rusa Amalia. Saya akan menjelaskan tentang kelamin bunga. Kelamin bunga ada 3 macam. Ada yang berenci atau yang memiliki 2 kelamin. Ada yang hanya 1 kelamin saja antara kelamin jantan dengan kelamin betina. Yang ketiga, kelamin yang tidak mempunyai kelamin atau mandul. Selanjutnya saya akan yang berkaitan dengan rumahnya, yaitu cara membedakannya gimana. Caranya itu ada dengan cara berumah satu, yaitu tumbuhan yang mempunyai bunga jantan dengan bunga betina dalam satu individu. Nah, dia itu dalam satu pohon itu memiliki bunga jantan dengan bunga betina, seperti saya jelaskan tentang bunga pepaya tadi. Yang kedua, berumah 2. Jika bunga jantan dan bunga betina itu terpisah setempatnya, misalkan satu pohon ini bunga betina dan satu pohonnya ini adalah bunga jantan. Nah, ini yang dimaksud dengan bunga berumah 2. Terus terakhir adalah poligami atau poligamus. Jika pada suatu tumbuhan terdapat bunga jantan, bunga betina, dan bunga banci bersama-sama. Nah, dalam satu pohon itu
Ada bunga jantan, ada bunga betina, dan bunga banci. Biasanya dimiliki oleh pohon pepaya juga ini. Bunga bancinya ini memiliki 2 kelamin kan. Kalau bunga betina ini memiliki putik saja, dan begitu juga dengan bunga jantan hanya memiliki benang sari saja. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Anessa Putri Pratama, NPM A1D01190015. Di sini saya akan menjelaskan tentang simetri pada bunga. Nah, sebelumnya kita akan ketahui apa itu simetri. Simetri yaitu sifat atau badan yang bisa disebut juga bagian-bagian pada tubuh tumbuhan, yaitu daun, batang, dan juga bunga. Nah, berdasarkan bidang simetrinya itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama asimetris dan tidak asimetris, yaitu jika pada bunga tidak memiliki satupun bidang simetri dan tidak dapat dibuat dengan jalan apapun. Contohnya yaitu bunga tasbih atau Canna hibrida. Nah, yang kedua itu stangkup tunggal. Jika pada bunga memiliki satu bidang simetri yang dapat membentuk 2 bagian stangkup. Nah, berdasarkan letak stangkupnya itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama stangkup tegak, contohnya bunga telang atau Philotharia tenatea. Yang kedua mendatar, contohnya Corydalis omensis. Nah, yang ketiga itu stangkup miring, contohnya bunga kecubung atau Daphura meter. Nah, yang ketiga stangkup menurut 2 bidang bilateral atau bilateral simetri dan disimetris. Nah, yang dapat juga dikatakan stangkup ganda. Nah, yaitu jika pada bunga dapat dijadikan 2 bagian yang stangkup menurut 2 bidang simetri yang tegak lurus satu sama lain. Contohnya yaitu bunga lobak atau Rephanus sativus. Yang kedua, bunga tumbuhan yang sesuku yaitu Crucifera. Nah, yang keempat yaitu ada bunga beraturan atau bersimetri banyak atau disebut juga polisimetris, yaitu jika bunga dapat dibuat banyak bidang simetri untuk membagi bunga itu dalam 2 bagian yang stangkup. Nah, biasanya itu dilambangkan dengan bintang. Nah, contohnya yaitu bunga lili gereja atau Lilium langiflorum. Materi selanjutnya yaitu letak daun-daun dalam kuncup. Nah, itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, pelipatan daun-daun kelopak dan mahkota. Nah, yang dibagi lagi menjadi pertama rata, yaitu daun-daun kuncup tidak memperlihatkan satu lipatan, tetapi rata. Yang kedua itu terlipat ke dalam sepanjang ibu daunnya. Ketiga, terlipat sepanjang tulang-tulang cabangnya. Keempat, terlipat tidak beraturan. Kelima, tergulung ke dalam menurut poros bujur. Keenam, tergulung keluar menurut poros bujur. Ketujuh, tergulung ke satu arah menurut poros bujur. Ke-8, tergulung ke dalam menurut poros lintang. Ke-9, tergulung keluar menurut poros lintang. Ke-10, terlipat ke bawah dan ke dalam. Dan yang terakhir yaitu terlipat menurut poros lintang keluar. 2. Yaitu letak daun-daun kelopak dan mahkota terhadap sesamanya. Itu dibedakan menjadi 5. Yang pertama terbuka, yaitu tepi-tepi daun kelopak dan mahkota tidak saling bersentuhan. Yang kedua itu berkatup, yaitu tepi-tepi daun kelopak dan mahkota itu saling bersentuhan. Nah, yang ketiga berkatup dengan tepi melipat ke dalam. Yang keempat berkatup dengan tepi melipat keluar. Dan yang kelima itu menyirip, yaitu tepi saling menutupi. Nah,
Menyirip ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama, terpulir ke satu arah. Nah, terpulir ke satu arah itu dibedakan menjadi terpulir ke kiri dan terpulir ke kanan. Nah, yang kedua, mengikuti rumus 2/5. Yang ketiga itu kohlearis. Kohlearis ini berdasarkan garis spiral. Nah, berdasarkan susunan yang kohleat itu dibedakan menjadi 2, yaitu susunan visinal atau berdekatan dan susunan distal atau berjauhan. Yang kedua berdasarkan letak daunnya itu dibedakan menjadi kohlearis turun dan kohlearis naik. Nah, berdasarkan tepi-tepi daun mahkota dan kelopak berdasarkan asli atau tidaknya itu dibedakan menjadi 2, yaitu berdasarkan berdasarkan susunan yang etop dan berdasarkan susunan yang mesatop. Nama saya Nurul Asih Handayani, NPM A1D019065. Di sini, saya dari kelompok 2A sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan dasar bunga dan bentuk dasar bunga. Fungsi utama dasar bunga itu sendiri adalah mendukung bagian-bagian bunga. Nah, menurut fungsinya, dasar bunga dibedakan menjadi 5 bagian. Yang pertama, dasar bunga yang mendukung tajuk bunga, seperti pada contoh bunga anyelir atau Dianthus caryophyllus. Nah, bagian yang kedua adalah dasar bunga yang mendukung benang sari, seperti pada contohnya bunga maman atau Gynandropsis pentaphylla. Nah, yang ketiga itu ada dasar bunga yang mendukung putik, contohnya pada bunga cempaka atau Misela cempaka. Dan yang keempat itu ada dasar bunga yang mendukung benang sari dan putik, contoh bunga seperti bunga markisa atau Passiflora quadrangularis. Nah, yang kelima ada seperti cakram, contoh bunganya seperti pada bunga jeruk atau Citrus sp. Selanjutnya yaitu materi bentuk dasar bunga. Dasar bunga biasanya menebal dan melebar dan memperlihatkan bermacam-macam bentuk. Misalnya, ada yang berbentuk rata, yaitu semua bagian bunga duduk sama tinggi di atas dasar bunga dan bakal buahnya masih menumpang. Kemudian yang kedua, menyerupai kerucut, yaitu putik duduk pada keadaan paling tinggi dan bakal buah masih menumpang. Kemudian yang ketiga, berbentuk seperti cawan, yaitu daun-daun kelopak dan tajuk bunga duduknya seakan-akan pada tepi bangunan seperti cawan. Putik berada di tengah-tengah dasar bunga yang lebih rendah dari tajuk bunga dan kelopak, dan bakal buahnya masih menumpang. Kemudian yang keempat, bentuknya seperti mangkuk, yaitu putik berada paling rendah daripada tajuk bunga dan kelopak. Bakal buah dikatakan setengah tenggelam. Berdasarkan sifat itu, bunga dibedakan menjadi 3 golongan lagi. Yang pertama ada hipogen. Jika hiasan bunga tertanam pada bagian dasar bunga yang lebih rendah daripada tempat duduknya putik, misalnya pada bunga johar atau Cassia siamea. Yang kemudian ada perigin. Jika hiasan bunga sama tinggi atau sedikit lebih daripada duduknya putik, seperti pada dasar bunga yang berbentuk cawan, misalnya pada bunga gugur atau Lagostromia speciosa. Kemudian yang terakhir ada epigin, pada dasar bunga yang berbentuk mangkuk atau piala dengan bakal buah yang tenggelam sehingga seakan-akan hiasan bunga duduk di bagian atas bakal buah tadi, misalnya pada bunga daun kaki atau